Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Summa amma ba'd. Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala pernah menyatakan wal fajr wa layalin 'ashr. Demi waktu fajar dan demi hari-hari atau malam-malam yang 10. Para ulama ketika mereka mencoba untuk mentafsirkan dan mereka untuk memahami apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, maka mereka berbeda pendapat. Sehingga di antara mereka ada yang menyatakan bahwasanya yang dimaksudkan dengan hari dan malam yang 10 ini adalah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sementara yang lain, ada yang mereka menyatakan bahwasanya itu adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. Dan juga masih ada yang menyatakan dengan pendapat-pendapat yang lainnya. Namun di sini, wallahu taala alam, kita lebih memilih yang menyatakan bahwasanya masing-masing antara 10 hari pertama Dzulhijjah dengan 10 hari Ramadan memiliki keutamaan dari sisi yang lainnya yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Sehingga mereka menyatakan bahwa 10 hari terakhir Ramadan lebih utama dibandingkan 10 hari pertama Dzulhijjah dari sisi malamnya. Dan 10 hari pertama Dzulhijjah lebih baik daripada 10 hari terakhir Ramadan dari sisi siangnya. Maka inilah kita saat ini kita berada di akhir-akhir bulan Dzulqa'dah. Beberapa hari ke depan kita akan dipertemukan dengan Dzulhijjah, bulan yang mulia. Salah satu dari bulan haram, dari bulan-bulan haram yang 4. Di mana di sana terdapat ibadah yang sangat agung bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya. Dan memang 10 hari pertama Dzulhijjah ini merupakan hari-hari terbaik dunia. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menyatakan ma min ayyamin al-'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni al-'ashr. Disebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak ada hari-hari dari hari-hari dunia ini yang mana amal saleh yang dilakukan seorang hamba lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla ketimbang daripada suatu amal yang dilakukan di hari-hari ini, yakni 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat ketika mendengar perkataan dari Nabi Muhammad SAW ini, mereka menyatakan, wal jihad fi sabilillah ya Rasulullah, apakah amalan di 10 hari pertama Dzulhijjah ini juga lebih dicintai oleh Allah daripada keluarnya seseorang untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka lihat bagaimana jawaban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan walal jihad fi sabilillah, tidak juga dengan jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah artinya begitu juga dengan jihad. Amalan yang dikerjakan di bulan Dzulhijjah ini lebih dicintai oleh Allah daripada amalan jihad itu sendiri. Kecuali kata Nabi kita Muhammad SAW, rajulun kharaja bi ahlihi wa malih, kecuali seseorang yang di 10 hari pertama Dzulhijjah ini juga dia keluar untuk berjihad. Artinya jihadnya pun dia lakukan, jihadnya pun dia kerjakan di 10 hari pertama Dzulhijjah ini. Tapi itu tidak mungkin karena dia bulan haram. Ya, atau dalam artian adalah kecuali jihad itu adalah ketika seseorang keluar ke medan perang, kemudian dia itu keluarnya dengan harta dan jiwanya, dan kemudian dia tidak kembali dengan satu apapun dari kedua hal yang dia bawa tersebut. Akhi ukhti rahimakallah, ketika kita lihat bagaimana kemuliaan 10 hari pertama Dzulhijjah ini adalah merupakan bagian daripada keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan bagi orang-orang yang mereka dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang cerdas, orang yang bisa mengambil kesempatan yang besar ini, mereka lah orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Lihat bagaimana ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan
bahwasanya hari ini adalah hari-hari dunia terbaik yang dengannya itu Allah Subhanahu wa taala mencintai segala jenis amal yang dilakukan di dalam hari-hari tersebut. Muncul pertanyaan barangkali, kalau begitu amalan apa sajakah yang dianjurkan, yang kemudian disyariatkan atau bahkan mungkin diutamakan untuk diamalkan di hari-hari ini? Kata para ulama, mereka menyatakan bahwasanya di antara amalan yang paling baik untuk dikerjakan di hari-hari yang seperti ini adalah pertama, memperbanyak takbir, memperbanyak tahlil dan tahmid. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, fa'akfiru fihinna minat takbiri wat tahlili wat tahmid. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau seperti itu, maka perbanyaklah oleh kalian di hari-hari ini daripada memperbanyak takbir, memperbanyak tahlil, memperbanyak tahmid. Atau dengan takbir yang selama ini kita kenal, sebagaimana yang sering dikumandangkan ketika mendekati hari-hari raya atau malam hari raya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ya, bisa dengan ini. Makanya Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, maka perbanyaklah padanya itu takbir, tahlil dan tahmid. Dan takbir, tahlil, tahmid semuanya masuk di dalam lafaz yang kita contohkan tadi, atau mungkin dengan lafaz-lafaz yang lainnya, banyak zikir yang lain. Bisa dengan kita memperbanyak takbir dengan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Setelah itu kita baca tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelah itu kita baca tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini semua menjadi bagian daripada amalan yang dianjurkan. Kemudian amalan yang kedua, tentunya berhaji ke Baitullah. Ya, tentunya ini adalah amalan berhaji ke Baitullah. Karena memang haji ini merupakan amalan yang besar. Haji merupakan amalan yang agung. Haji merupakan amalan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada orang-orang yang punya kemampuan. Dan itu hanya dilakukan di satu waktu, yaitu di bulan Dzulhijjah. Ya, di hari tanggal 8, 9, 10. Ini adalah di hari-hari haji. Untuk seseorang melaksanakan haji ini. Kemudian yang kedua, yang ketiga juga bisa melaksanakan umrah. Bagi orang-orang yang mereka itu menggabungkan antara haji dengan umrahnya. Itu juga amalan yang mulia untuk dikerjakan di hari-hari ini, di hari-hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian yang keempat yang perlu kita ketahui bersama, di antara amal yang dianjurkan untuk diamalkan, memperbanyak puasa sunnah. Memperbanyak puasa sunnah untuk diamalkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ima antum dan kita berpuasa di 9 hari pertama secara full berturut-turut, rutin di setiap harinya, tanggal 1, 2, 3, 4 hingga tanggal 9-nya, atau barangkali Anda memilih untuk berpuasa dengan cara selang-seling, atau mungkin Anda memilih satu hari yang Anda mampu di situ berpuasa, atau barangkali juga Anda berpuasa mungkin hanya di tanggal 9-nya. Tapi kita katakan di sini bagi antum yang mungkin barangkali mendapatkan kesusahan, mendapatkan adanya keberatan untuk berpuasa di beberapa hari di awal Dzulhijjah ini, kami wasiatkan untuk jangan sampai meninggalkan berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjahnya, satu hari sebelum hari rayanya. Mengapa demikian? Karena itulah hari yang dimana ketika Nabi kita Muhammad SAW ditanya tentang puasa Arafah, puasa hari Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah, maka Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan, ahtasibu an yukaffirallahu sanata allati qablaha wa sanata allati ba'daha, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita mengatakan, aku berharap dengan puasa di satu hari di tanggal 9 Dzulhijjah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala nantinya akan menghapuskan dosa-dosa setahun yang telah berlalu dan setahun yang akan datang. Lihat, satu hari kita berpuasa di jalan Allah, dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang akan dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini doa dari Nabi kita Muhammad SAW, harapan dan menjadi sebuah motivasi, keutamaan dan fadilah bagi mereka orang-orang yang melaksanakan puasa di tanggal 9 Dzulhijjahnya, atau yang dikenal dengan hari Arafah. Terlepas terjadinya khilaf di kalangan para ulama, hari Arafah ini mengikuti wukufnya orang di jamaah haji yang ada di sana, ya, yang ada di Arafah sana, ataukah mengikuti penanggalan di negeri sendiri. Ala kulli hal, memang terjadi perbedaan pendapat di dalam masalah ini, tapi kami sendiri lebih memilih dan cenderung kepada pendapat yang menyatakan bahwa hari Arafah ini adalah hari
di tanggal 9 Dzulhijjahnya, ya. Dan kita berpuasa mengikuti keputusan dan mengikuti penanggalan yang ditentukan oleh negeri di mana kita tinggal saat itu. Kemudian yang berikutnya, amalan yang kita amalkan di 10 hari pertama Dzulhijjah ini adalah kurban tentunya. Ibadah udhiyah. Karena tidak ada amalan yang paling mulia yang dilakukan oleh seorang anak Adam di 10 hari pertama Dzulhijjah ini, terutama di hari nahar dan juga di hari-hari setelahnya, adalah dengan apa? Dengan berkurban. Melakukan udhiyah, menyembelih hewan kurban. Ini adalah amalan yang mulia. Sampai disebutkan oleh Allah Azza wa Jal, kurban ini hikmahnya adalah untuk meraih ketakwaan kepada Allah. Karena kata Allah Azza wa Jal, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi akan sampai kepada Allah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kurban ini dia adalah sarana bagaimana kita mendapatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, kurban. Kemudian kami juga sampaikan di sini tentang perihal hari-hari tasyriknya, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjahnya. Nabi kita yang mulia Muhammad SAW mengharamkan, dan itu adalah syariatnya Allah Azza wa Jalla, mengharamkan bagi kita umat Islam untuk berpuasa di 4 hari, tanggal 10-nya, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Karena ini adalah hari-hari makan dan minumnya kaum muslimin. Ya, Allah haramkan di 4 hari ini. Sampai Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin. Bahwasanya hari tasyrik itulah hari makan-makan dan minum-minum. Maka dianjurkan bagi kita untuk mengajak teman, saudara, keluarga, ya, untuk makan-makan. Terutama antum dan kita yang mungkin memiliki kelebihan, atau mungkin yang daging kurbannya kita dapatkan secara banyak, kita bisa berbagi, ya. Kemudian amalan yang berikutnya, wasilah, menyambung silaturahim. Ini orang-orang yang mungkin sempat putus hubungnya dengan kita sambung silaturahim. Kemudian begitu juga albir, berbakti kepada kedua orang tua. Dan ini adalah saat-saat yang utama. Sampai kata Nabi kita Muhammad SAW, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan adabnya di dunia. Dan juga tetap ada bagian adab di akhirat selain daripada al-bagh, kezaliman, wa qati'atir rahim. Dan juga pemutusan hubungan silaturahim. Termasuk diantaranya kedurhakaan seorang anak kepada orang tuanya. Dan selanjutnya adalah baqiyatu a'mali salihat. Tersisa semua jenis amal-amal saleh. Semua yang masuk dalam kategori ibadah dan amal saleh dianjurkan dan sangat ditekankan untuk diamalkan di 10 hari pertama ini. Karena memang amalan yang dilakukan di 10 hari ini sangat diutamakan, dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kami menghimbau kepada antum sekalian untuk mari kita manfaatkan momentum awal-awal Dzulhijjah ini sebagai amal-amal untuk memperbanyak amal saleh kita. Ingat, sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, ketika seorang hamba memuliakannya, maka semoga dia menjadi hamba yang mulia. Seorang hamba akan diistimewakan oleh Allah Azza wa Jal ketika mereka mengistimewakan sesuatu yang memang Allah jadikan dia sebagai sesuatu yang istimewa, sesuatu yang diutamakan oleh seorang hamba. Dari hal-hal yang diutamakan oleh Allah Azza wa Jal, semoga mereka di antara orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga pesan dari kami yang singkat ini bermanfaat, dan semoga kita semuanya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beramal saleh di 10 hari pertama Dzulhijjah ini. Barakallahu fikum wa jazitum khairan, wa nasallahu subhanahu wa taala an yaj'alana min salihi ummati rasulih wa an yasurana yaumal qiyamati fi zumratih. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di kesempatan-kesempatan yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.